Ketersediaan obat di wilayah 3T, apa yang perusahaan Anda bisa pastikan untuk bisa membuat produk-produk kesehatan yang dihasilkan ini tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah terpencil? Jadi memang itu memang satu challenge tersendiri gitu ya. Tetapi Kimia Farma itu adalah satu perusahaan yang memiliki ekosistem healthcare network yang cukup luas. Kita memiliki 1054 apotik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita juga memiliki lebih dari 40 distribution center melalui anak usaha kami, Kimia Farma Trading Distribution, dan juga kita ada lebih dari 300 lab dan klinik, dan ini tersebar di seluruh Indonesia, sehingga ini kita dapat memastikan bahwa produk-produk Kimia Farma dan bahkan obat-obat itu dapat tersalurkan dengan baik dan hingga ke daerah terpencil supaya dapat membantu masyarakat Indonesia. Biasanya ya Bu ya, daerah besar atau daerah kecil, daerah terpencil, ini memiliki preferensi obat masing-masing. Itu berdasarkan wilayah, berdasarkan tren juga sekarang sebenarnya sudah bergeser seperti yang Ibu sampaikan tadi, pasca pandemi orang jadi lebih aware, lebih peduli dengan kesehatan gitu. Apa yang mungkin juga dilakukan oleh Kimia Farma to stay relevant in any kind of customer gitu, karena customer kita beragam. Papua mungkin membutuhkan beda, Jawa membutuhkan keinginan yang beda juga gitu. Tentunya satu adalah kita harus melihat tren obat gitu ya, itu satu. Tapi dua, memang sebenarnya kalau untuk jenis penyakitnya memang betul kadang ada beberapa jenis penyakit yang mungkin di Papua obatnya berbeda dengan di Jawa, misalnya seperti itu. Tetapi nggak semua seperti itu. Biasanya obat-obat itu cukup relevan untuk obat Semua yang sama kalangan. untuk semua kalangan, untuk jenis penyakit yang sama gitu ya. Tetapi kita melihat memang shifting masyarakat itu lebih ke preventif sekarang ini. Jadi mereka lebih memilih kalau saya bisa minum vitamin, mineral dan suplemen to stay healthy, saya akan melakukan itu gitu ya. Itu satu. Tapi mereka juga jadi lebih aware karena akses ke teknologi, akses ke internet, ke web, ke media sosial memberikan banyak sekali informasi mengenai kesehatan dan obat-obatan. Kadang informasi itu benar, kadang informasi itu salah, kadang informasinya sebenarnya benar tapi untuk kondisi dia mungkin tidak sesuai gitu ya. Jadi pentingnya Kimia Farma juga melakukan edukasi melalui media sosial kita untuk apa sih sebenarnya penyakit itu, yang misalnya penyakit A obatnya tuh harus A, atau terapinya bagaimana dan kapan kita harus bertemu dengan dokter gitu ya. Karena masyarakat sekarang gampang sekali kan, mereka juga bisa ke app gitu ya, mereka beli obat gitu dan sebagainya. Kita ada Kimia Farma Mobile juga gitu, di mana pasien kan bisa langsung beli obat dari app kita dan kirim ke rumah gitu ya. Jadi memang akses untuk informasi itu sangat banyak, sangat beragam, tapi penting bagi edukasi untuk masyarakat yang tepat supaya mereka dapat memilih obat dan layanan kesehatan yang tepat. Oke, biasanya perusahaan kesehatan tuh sekarang juga bukan akan lebih sekarang ya, tapi pasti akan selalu mengupayakan obat atau multivitamin dengan fungsi preventif. Gitu. Nah, kalau tadi obat mungkin ada kecenderungan berusaha untuk menggali lebih banyak bahan baku dari dalam negeri gitu. Nah, bagaimana dengan multivitamin? Apakah sekarang permintaan multivitamin juga cukup tinggi gitu kan sebagai langkah preventif, dan apakah bahan bakunya ini juga memang masih terkendala dari impor juga gitu, Bu? Kalau multivitamins memang pasarnya kalau di Indonesia yang paling tinggi adalah multivitamins. Untuk obat-obat yang over the counter gitu ya, multivitamin itu nomor satu. Memang pembuatannya banyak yang di dalam negeri, sudah banyak buat vitamin ini dalam negeri. Tapi memang bahan bakunya tuh mungkin boleh dibilang ada yang masih import, ada yang sudah bisa diproduksi lokal gitu. Jadi memang kalau seperti obat yang lebih dalam tanda kutip tradisional, mungkin multivitamin itu lebih lebih dia TKDN-nya mungkin bisa lebih tinggi. Oh, TKDN-nya lebih tinggi, tapi apakah kita terkendala dengan bahan baku juga, Bu, untuk dalam negeri, untuk multivitamin ini? Kendala sih nggak ada, tapi memang ya kalau dia nggak ada di dalam negeri kita harus import gitu aja. Tapi kita kalau kendala bahan baku, kalau saya bilang sih tidak ada. Oke, apa Bu harapan Anda terhadap pemerintah dan juga regulator untuk bisa mendorong ekosistem industri farmasi bisa lebih kompetitif dan juga sustainable ke depannya? Oke, jadi satu adalah sinergi dan kolaborasi ya dengan pemerintah, dengan regulator, terutama di
bidang industri kesehatan itu sangat-sangat penting. Tetapi itu kita tidak bisa melakukan itu sendiri gitu ya. Kita juga harus bisa bekerja sama dengan industri farmasi yang lain gitu ya. Jadi kerjasama pentahelix antara pemerintah, regulator, industri farmasi lain, akademisi gitu ya, dengan media gitu ya, dan juga dengan lembaga-lembaga penelitian itu adalah satu kesatuan untuk mendukung bagaimana kita bisa mengarah ke kemandirian kesehatan di Indonesia. Nah, tapi harapannya adalah dukungan itu juga dari pemerintah yang sekarang sudah ada konsisten untuk jangka panjangnya, sehingga kita terus dapat meningkatkan TKDN gitu ya, produk-produk yang ada di Indonesia, dan kita bisa bersaing lebih baik lagi secara global.